Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya. Ayo, sebelum belajar kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Selesai, amin. Nah, anak-anak, pertama ibu akan membahas tentang teknologi perkembangan bahan pangan, perkembangan produksi pangan. Nah, ayo kita baca yuk bareng-bareng. Teknologi pangan dalam kehidupan manusia memiliki kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan akan makanan, sedangkan kebutuhan sandang dan papan merupakan kebutuhan akan pakaian dan rumah. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling banyak dipenuhi ya anak-anak. Agar kebutuhan itu terpenuhi, beraneka jenis bahan pangan harus tersedia sepanjang waktu. Padahal bahan pangan itu mudah rusak atau membusuk. Oleh karena itu dibutuhkan cara yang tepat untuk mengolah, menyimpan, dan mengemas dan mengawetkan bahan pangan. Cara penanganan pada bahan pangan tersebut membutuhkan berbagai pemikiran dan percobaan ya anak-anak. Setelah melalui berbagai pemikiran dan percobaan, lahirlah cara-cara yang disebut teknologi bahan pangan. Jadi anak-anak, teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan pangan. Dengan teknologi pangan, bahan pangan dapat tersedia untuk waktu yang cukup lama. Kelebihan hasil panen pertanian dapat diolah menjadi bahan pangan yang lain. Cara pengemasan bahan pangan pun bertambah maju, sehingga bahan pangan menjadi bersih dan bebas dari bibit penyakit. Itulah adalah teknologi pangan itu lebih canggih ya anak-anak, jadinya tuh lebih enak gitu. Menyimpan makanan itu lebih awet, jadi itu enak gitu, kita bisa menyimpan bahan pangan itu lebih lama gitu ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar bahan pangan yang bisa dikelola ya. Nah, ini adalah bahan pangan seperti ikan, tepung, terus buah-buahan juga, banyak lagi. Nah, ini adalah keju. Ada keju, ada nugget, yogurt, dan susu bubuk, sosis, terus teh celup, sambal. Nah, keju itu terbuat dari susu ya, terus nugget itu terbuat dari kayak daging, terus sosis juga. Dalam mengolah bahan pangan atau mengemas itu harus jujur, kayak misalnya perdagangan itu harus jujur ya, jangan dikurangi, jadi harus pas gitu ukurannya. Misalkan nih kita membuat makanan untuk menjual ya, kita harus jujur, ini harganya berapa, ini harganya berapa, kita harus jujur ya. Dan yang selanjutnya, buka buku tentang bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ayo kita buka halaman 10 ya, tentang Garuda Pancasila. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Garuda Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan kelima simbolnya dapat kita lihat pada perisal burung Garuda Pancasila. Adapun Garuda Pancasila merupakan lambang dari negara Indonesia. Nah, lambang negara adalah simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Setiap negara memiliki lambang negara yang berbeda-beda. Lambang-lambang negara tersebut memiliki arti, makna, dan tertentu. Garuda Pancasila melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan ketaatan. Rancangan awal Garuda Pancasila berasal dari cerita wayang. Setelah disempurnakan, Garuda Pancasila disesuaikan dengan hewan asli Indonesia, yaitu burung elang Jawa.
Beberapa penjelasan tentang Garuda Pancasila adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan. Kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Sayap Garuda Pancasila terkembang lebar seperti siap untuk terbang. Pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang berisikan simbol-simbol Pancasila. Kaki Garuda Pancasila juga mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu dia. Di sini ada gambarnya ya, adik-adik, anak-anak. Nah, ini ada penjelasan dari gambar Garuda Pancasila. Nah, yang pertama yaitu lambang bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, lambang rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, yaitu pohon persatuan Indonesia. Yang keempat, yaitu kepala banteng ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kelima itu padi ya, melambangkan padi ya. Cukup sekian anak-anak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.